Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat perkembangan pertanian dari zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan. Baik, kita mulai dari zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga pada zaman itu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan alam sekitar. Dikarenakan pada saat itu jumlah manusia masih sedikit dan kebutuhan pun masih sederhana. Tetapi setelah manusia bertambah banyak dan kebutuhan mereka pun mulai bervariasi, maka apa yang disediakan oleh alam mulai tak mencukupi lagi. Pada zaman itu, usaha manusia untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya dengan mengumpulkan hasil bumi dan berburu binatang di sekitar tempat hidup mereka. Jika di tempat mereka sudah tidak memenuhi lagi, maka mereka akan berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seiring berjalannya waktu, alam sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka mulai bercocok tanam dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menyediakan ketersediaan pangan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, zaman penjajahan. Periode pertanian Indonesia pada zaman penjajahan Belanda terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, zaman VOC, zaman kekacauan dan ketidakpastian atau sistem sawah tanah, zaman tanam paksa, zaman peralihan ke liberalisme, zaman liberalisme, zaman politik etik, dan zaman depresi dan perang. Zaman penjajahan Belanda memiliki tujuan pembangunan pertanian pada zaman ini. Yang pertama, memberikan pemasukan yang lebih besar kepada kas penjajah di atas pengeluaran bagi biaya pemerintah kolonial. Kedua, lebih cepat menghasilkan uang daripada tanam sukarela. Di zaman penjajahan Belanda juga dikenal dengan sistem sewa tanah. Pada saat itu, pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penyewa. Petani wajib membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil tanah garapnya. Di zaman penjajahan Belanda juga dikenal dengan sistem tanam paksa. Kerja paksa merupakan alternatif yang paling murah untuk mengurangi biaya produksi pabrik-pabrik gula. Untuk itu, rakyat dipaksa dan diarahkan secara besar-besaran untuk bekerja dari awal penanaman sampai proses produksi di pabrik-pabrik. Petani yang pada mulai mempunyai kebebasan untuk menanam dan bekerja di tanahnya sendiri, terpaksa harus bekerja sesuai dengan aturan kolonial yang sangat terawasi dan ketat. Akibat dari tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843 muncul bencana kelaparan di Cirebon dan Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah pada tahun 1850. Sistem tanam paksa yang kejam ini setelah mendapatkan protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapuskan pada tahun 1870. Meskipun untuk tanam kopi di luar Jawa masih terus berlangsung sampai tahun 1915. Program yang dijalankan untuk menggantikannya adalah sistem sewa tanah dalam Undang-Undang Agraria 1870. Kemudian ketiga, pada masa penjajahan Jepang. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang bertani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah penanganan disebut Kempatai atau Kompres Polisi Militer, suatu badan yang sangat ditakuti rakyat.
Untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk Jawa Hakokai atau Kebangkitan Rakyat Jawa dan Nogyakumiai atau Koperasi Pertanian. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi tersebut telah meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan penderitaan dan kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda. Padahal, Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Yang ketiga, zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, perkembangan pertanian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Selain dari berbagai ancaman akibat bencana alam dan perubahan iklim, pertanian juga terancam oleh kerusakan tanah yang makin mengeras karena intensifikasi penggunaan pupuk. Melalui kebijakan program Insus 1969 dari pemerintah, intensitas penggunaan pupuk kimia meningkat akibat residu tanah menumpuk, hama meningkat, beragam dan riset terhadap obat-obatan pertanian. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.